menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia. Supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena gak kuat orang melihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari. Takut, saking ngerinya Jibril. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Dzu mirratin, dzu mirrah kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, terus segan malu gitu malaikat, cuma gak pakai cuma Sunda ya. Pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril, salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan Ruhul Quds, Roh Kudus, yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai basyaran sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngeliat Jibril terkesima, gak bisa ngomong, diam aja, benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu gak itu siapa? Apa Rasul? Gitu. Saking masih kayak terkesima, apa Rasul? Tahu nggak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya nggak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, itu Jibril. Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tahu gitu tadi. Gitu ya. Kalau bahasa kita mah udah langsung pengen foto-foto kan sama Jibril. Kebayang nggak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat apa artis Korea aja kita udah kayak gimana kan, BTS atau apa, udah segala macam, udah guling-guling, udah gigit jari, baru BTS doang. Kadang-kadang nggak ngeliat BTS langsung, cuma lihat di TV doang, udah aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu kan ya. Belum ketemu Jibril loh, jadi nggak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf itu bukan ganteng-ganteng apa? Itulah. Ganteng kok hewan gitu kan. Ini ganteng-ganteng malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng ganteng-gantengnya tuh malaikat. Levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, ini yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame. Berdua coba, intimate banget kan. Kalau di atas panggung teriak-teriak gak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua gak ada yang tahu, tiba-tiba Jibril berdiri di depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir, ngelihat Jibril depan matanya keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubillah. Wibawa banget kan Maryam? A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh. Dia langsung nunduk, dia bilang A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, A'udzubillah. Karena keren, A'udzubirrahman. Tapi masih ta'awuz, cuman pakainya Rahman. Karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Diksinya luar biasa ya. Maryam gak bilang A'udzubillah minasyaitonirrajim. Enggak, ini enggak layak dibilang setan, ini terlalu keren. Jadi gak bisa A'udzubillah, A'udzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. Sampai dia bisa milih diksi Asmaullahil Husna. Dia gak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, paham maksud Maryam. Maksudnya, kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam gak nanya, kamu siapa ya? Enggak gitu. Kan gaya culun-culun kayak caper gitu kan. Kamu siapa ya?
aku ada salah sama kamu. Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren gak sih? Kita kadang-kadang zikir, auzubillahi minka in kunta taqiyya. Artinya apa Mbak? Sama-sama gak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan tuh emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh rempeh gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah, baru kita ngerti kondisinya. Oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya, A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut nggak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya, udah ada obrolan nih. Dan mereka udah biasa aja, oh Jibril saya kira siapa, udahlah nggak mungkin. Artinya udah kayak gitu nih kesolehan Maryam. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu nggak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam merasakan sakitnya kontraksi, mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya nggak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana? Bawel banget. Udahlah cari aja seekor sapi, sembelih beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia nggak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu, kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam nggak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan, nggak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia. Anak yang satu-satunya ketika lahir nggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir nggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa nggak disentuh setan. Kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan. Tapi satu-satunya manusia yang lahir nggak disentuh setan cuma Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Lahir langsung. Apa sih lo datang-datang ke dunia nggak nambah-nambahin kerjaan gua gitu kan. Kita nih orang biasa. Jadi pas lahir tuh udah ada langsung setan bisik-bisik, guas bisufi sudurinas, makanya disuruh azan kan. Karena kenapa? Biar nggak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan, karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Saya ibu kamu. Anak bayi dinina bobokan sama setan, hiduplah iblis gitu-gitu kan. Jadi kayak di dokter nama setan, iblis itu keren, iblis itu soleh, iblis itu baik, tapi pakai bahasa nasyid. Lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut, jangan azan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Salahnya siapa coba? Salah ayahnya. Belajar azan di Al-Latif sama Muzammil sama Teras Tahfiz. Biar azannya tuh kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bayinya senyum-senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Canda. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales, tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih, dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya. Benar, Maryam tuh ternyata udah stres gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja, sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini. Sampai beres baru mereka pada pulang karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia. Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik, kemana Isa pergi, anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Gue temannya Isa lo, gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua, Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing, kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang, Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan Maryam radhiyallahu anha, dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam. Terakhir, kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau bahasa lebih tepatnya dalam tanda petik ya, biar gak bisa disalahin. Kayak didiemin lah sama istri-istri beliau gara-gara istri-istrinya ngambek. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66, coba kita buka surat 66. Ini juga kalau teman-teman baca kisah surat ini tuh luar biasa ya. Kita kayak baca novel atau kayak nonton film, keren banget. Saya emang senang banget dengan sirah Nabi dan para anbiya, dan terutama kalau sirah ini berbentuk storytelling, bukan data sejarah ya, karena membaca data sejarah itu emang agak-agak liar sih. Tapi kalau storytelling kan kita adegan ya, wah seru ya, itu lebih keren daripada Disney, Marvel, Endgame, satu apalah. Lebih seru baca sirah kalau kita paham. Surat 66 ayat 4, ayat 5. Ayat 5. Itu tuh ceritanya, saya langsung ke ceritanya aja. Ceritanya kan waktu itu Nabi itu punya kebiasaan kalau habis asar sampai maghrib, Nabi ngapain katanya? Apa sih yang dilakuin Nabi antara asar dengan maghrib? Ternyata kebiasaan Nabi di hari Jumat antara asar di hari-hari biasa antara asar dengan maghrib itu adalah keliling ke rumah-rumah istrinya. Antara asar dengan maghrib itu waktu family time lah, keliling antara rumah-rumah istrinya. Kalau nggak habis dalam satu hari, besok dilanjutin. Nah hari itu Nabi datang ke rumah Maria yang dari Mesir itu, istri beliau yang dari Mesir, Maria Kiptiyah, dan lama di rumah Maria, nggak pulang, nggak pindah-pindah gitu. Sementara Hafsah sama Aisyah udah nungguin Nabi di rumahnya Aisyah berdua, karena emang Hafsah sama Aisyah ini kan ngegeng banget ya berdua ya. Kayak soulmate banget lah, walaupun sama-sama istri Nabi, tapi mereka kayak
fair, berdua tuh nggak ada masalah. Kalau yang dengan yang lain mereka cemburu. Tungguin di rumah Aisyah. Hafsah, Nabi di rumah siapa sih sekarang? Kata Hafsah, di rumah Maria. Kok lama banget sih di rumah Maria, dikasih makan apa sih? Gak tahu tuh, dari tadi kita tungguin gak datang-datang. Kan sesama cewek nih ngobrol. Lama gak datang-datang, menjelang maghrib Nabi baru datang. Aisyah udah agak bete nih, lama banget sih giliran di Maria aja datang lama, di rumah saya lama gak datang-datang. Begitu Nabi datang. Dia manggil Aisyah sama Hafsah. Assalamualaikum. Kayak ngambek gitu kan. Kata Nabi, Aisyah kenapa? Hafsah kalian kenapa? Kata Aisyah, ya iyalah sedih. Kok di rumah Maria lama banget, dikasih makan apa sih, enak ya? Kata Aisyah. Enggak makan apa-apa, cuma minum madu. Oh, kata Hafsah, pantesan kok bau mulutnya nggak enak. Pasti madunya nggak benar tuh di sana tuh. Iya, nggak benar, jangan minum madu lagi, kata Aisyah. Kata Nabi, ya udah, mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi. Demi apa? Menyenangkan hati Aisyah. Aisyah langsung, yes, Nabi nggak akan minum madu lagi demi saya. Berarti saya kan istimewa banget. Kenapa bisa istimewa? Karena aslinya Nabi itu hobi banget minum madu. Kayak saya mungkin senang minum kopi. Tapi demi